Indonesia merupakan sebuah negara mega biodiversitas dunia, di mana hutan hujan tropis Pulau Sumatera menjadi salah satu permata terbesarnya. Ibarat orkestra megah diisi kehidupan dan memiliki peran yang sangat penting. Di sini aku bertahan hidup dengan memanfaatkan tumbuhan liar yang sudah disediakan oleh alam. Mengolahnya menjadi hidangan yang lezat, sehingga menjadi santapan yang layak untuk dikonsumsi. Inilah petualanganku. Selamat datang di channel ini, Lipia Taniari, dan selamat menyaksikan. Di sini aku terbangun ketika matahari sudah menampakkan sinarnya. Dengan cepat aku segera membereskan perabotanku, karena agendaku hari ini akan survive di sekitar sini, memanfaatkan apapun yang bisa aku konsumsi. Aku menerobos apapun yang aku lalui. Di sini aku menemukan jamur kuping, atau yang bernama ilmiah Auricularia auricula-judaes. Adalah salah satu spesies dari kelas Heterobasidiomycetes. Di alam bebas biasanya ditemukan di batang pohon yang telah mati, basah, dan lembab. Agar bisa bertahan lebih lama, biasanya dikeringkan terlebih dahulu, dan biasa di Asia digunakan di berbagai campuran bahan masakan. Di Indonesia sendiri biasanya dicampurkan pada makanan tekwan, dan di sekitar Palembang biasanya dicampur dengan model ataupun yang lainnya. Rasanya tawar dan aku menyukainya. Dan di sini aku kembali menemukan sebuah jamur. Jamur ini adalah jamur artis atau jamur rak putih, atau yang bernama ilmiah Ganoderma aplanatum. Ganoderma aplanatum sendiri adalah jamur parasit yang biasanya tumbuh pada kayu yang telah mati ataupun lapuk. Dikarenakan teksturnya yang keras, jadi aku tidak akan memakannya. Wow, sepertinya di sini aku menemukan sangkar beruang. Akan tetapi sepertinya sangkar ini sudah lama ditinggalkan oleh si beruang, dikarenakan sudah hancur tertimpa oleh kayu yang roboh, seperti yang terlihat. Di sini aku melanjutkan perjalananku. Di sini aku menemukan beberapa cakaran beruang pada pohon yang telah lapuk. Mungkin saja si beruang mencari ulat yang ada di sini. Akan tetapi aku tidak menemukan satupun ulat di sini. Aku akan segera menjauh. Di tengah perjalanan aku menemukan serumpun gadung. Dalam bahasa Latin disebut dengan Dioscorea hispida dentets. Gadung adalah sejenis tumbuhan berumbi dari suku Uwi-Uwian Dioscoreaceae yang umumnya dipakai sebagai tanaman pangan.
Akan tetapi umbi dari tanaman gadung mengandung racun yang dapat mengakibatkan pusing dan muntah apabila kurang benar dalam proses pengolahannya. Produk olahan gadung yang paling terkenal adalah keripik gadung. Umbinya juga dapat dijadikan arak difermentasi, sehingga di Malaysia dikenal juga sebagai ubi arak selain taring pelando. Di sini aku tidak dapat mengolahnya, sehingga nantinya akan kutanam kembali. Di tengah perjalanan aku menemukan sebatang pohon jengkol, tetapi di bawahnya sudah banyak bijinya yang dijatuhkan oleh monyet ataupun lutung. Jengkol termasuk dalam famili Mimosaceae atau suku polong-polongan. Jengkol sendiri memiliki nama latin Pittsalebium jiringa dengan nama sinonimnya yaitu Arsidendron jiringa, Pittsalebium bollatum, dan Arsidendron fauciflorum. Jengkol adalah tumbuhan khas wilayah Asia Tenggara. Bijinya digemari di Malaysia disebut jering, di Myanmar disebut danyinti, dan di Thailand disebut luk nieng atau luk niang. Masyarakat Indonesia sendiri mengenalnya sebagai bahan pangan. Jengkol diketahui dapat mencegah diabetes dan bersifat diuretik dan baik untuk kesehatan jantung. Sepertinya di sini aku cukup lumayan banyak mendapatkannya. Untuk mengambil bijinya, aku perlu mengupasnya terlebih dahulu. Teksturnya cukup keras. Rasanya pahit bercampur dengan sepat. Tapi aku cukup menyukainya. Mantap. Aku akan membawanya. Oh iya, aku membawa plastik. Ini dia. Di sini aku menanamkan beberapa biji agar nantinya dapat berbuah seperti induknya. Di sini aku merasa haus. Kebetulan aku menemukan rumpun rotan. Aku akan memotongnya dan meminum airnya. Air dari rotan ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk minum, akan tetapi juga untuk perawatan rambut dan kulit karena kandungannya yang dipercaya baik untuk kesehatan. Air dari rotan dipercaya dapat digunakan untuk merawat rambut kering dan rontok, serta memberikan kelembapan dan kelembutan pada rambut serta kulit tubuh. Wow, teman-teman, di sini aku menemukan hewan yang cukup berbahaya karena sengatannya dapat menyakitkan. Coba lihat di sarang itu. Sepertinya itu adalah sarang dari lebah kertas. Gigitannya sangat menyakitkan. Lihat, di sana terdapat ratusan atau bahkan ribuan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, aku akan segera menjauh. Wow, coba lihat teman-teman. Di sini aku menemukan katak kongkang kolam atau yang bernama ilmiah Hilarana eritrea atau Pulcharana eritrea. Di sini dia mematung, tidak bergerak sama sekali. Warnanya sangat mirip dengan batang pohon.
hewan yang cantik. Aku menyukainya. Di sini aku kembali menemukan katak. Ya, katak ini benar-benar cerdik dalam berkamuflase. Lihat saja teman-teman, warnanya begitu mirip dengan batang pohon yang sedang dinaikinya ini. Wow, sebuah penyamaran yang sangat cerdik. Katak ini adalah katak pohon berjumbai atau yang bernama ilmiah Corylaxus chasseni. Katak ini merupakan anggota suku Racoporidae. Penyebaran meliputi semenanjung Malaya hingga wilayah berbatasan di Thailand, Pulau Sumatera, serta Borneo. Dengan kamuflasenya yang seperti ini dapat membantunya terhindar dari predator. Sepertinya dia tidak nyaman dengan kehadiranku. Terlihat dari gerakannya seperti menjauh. Mungkin dia mengira aku adalah predator. Di tengah perjalanan aku menemukan sebatang pohon loa. Wow, buahnya begitu banyak menempel di batang. Buah loa atau yang bernama Ficus rapimosa. Bentuknya begitu mirip dengan Ficus carica, akan tetapi jika diamati secara lebih mendalam memiliki sedikit perbedaan. Aku akan mencobanya. Di sini aku akan mengambilnya setangkai saja. Akan aku bawa ke shelter untuk makananku nanti malam. Beginilah bentuk dari buah loa. Di sini aku menemukan bekas kulit ular kobra yang sedang berganti kulit. Akan tetapi hanya tertinggal separuhnya saja. Ini adalah bagian dari bawah perutnya. Di tengah perjalanan aku menemukan jamur putih. Ini adalah jamur tiram Pleurotus ostreatus. Adalah jamur pangan dengan ciri tudung berbentuk setengah lingkaran dan berwarna putih hingga krem. Aku mengambil secukupnya saja yang akan aku bawa ke shelter untuk aku jadikan masakan. Kini aku telah sampai ke shelterku dengan membawa beberapa makanan tadi. Sebagai tungku apinya, di sini aku menggunakan kayu yang berbentuk huruf Y. Langsung saja aku tancapkan keduanya. Di dalam membuat api, aku tidak mempunyai teknik khusus. Aku hanya mematahkan kayu saja. Kuletakkan tanpa disusun. Di sini langsung saja jamur yang tadi aku dapatkan kusuir-suir hingga halus.
Dengan cara disuir-suir halus seperti ini akan membuatnya lebih cepat matang. Sebagai umpan untuk membuat api, di sini aku menggunakan plastik kresek yang telah aku bawa tadi. Langsung saja aku bakar. Sebelum dimasak, di sini aku mencuci jamurnya terlebih dahulu. Oh ya, sungai ini tepat berada di samping shelterku. Tidak lupa di sini aku menambahkan air agar nantinya jamur ini menjadi santapan yang berkuah dan aku dapat menyeruput kuahnya. Sembari menunggu jamurnya matang, di sini aku mempersiapkan sumpit yang akan aku pergunakan sebagai alat untuk menyantap hidanganku nanti. Tidak lupa jamurnya aku bolak-balik agar matangnya merata. Wah, sepertinya jamurnya sudah matang. Aku akan mengangkatnya.
Aku akan mencicipinya. Sedap. Wow, panas. Aku sudah tidak sabar lagi untuk menyantapnya. Dan mari makan, teman-teman. Lezat. Ku cari posisi ternyamanku. Menikmati santapan di alam bebas seperti ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat terlupakan. Kenyangnya. Perut yang tadinya kosong kini sudah terisi. Tidak terasa hari cepat berlalu dan kini sudah menjelang malam. Terlihat sunset di sini begitu indah. Dikarenakan cuaca di sini sudah cukup gelap, aku akan segera memasang beberapa peneranganku. Oh ya teman-teman, api di dekat shelter adalah suatu hal yang sangat penting agar hewan-hewan buas merasa tidak ingin untuk mendekat ke shelter kita.
sampai selesai. Dan terima kasih juga aku ucapkan buat teman-teman yang sudah like, komen, ataupun subscribe channel ini. Dan ini adalah episode kedua aku survival di tengah hutan. Dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Di video yang akan datang, aku akan mencoba pengalaman baru dengan survive di tempat lain.